Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa teknik mesin dan calon fleet manager masa depan. Hari ini kita akan memasuki salah satu fase paling krusial dalam siklus hidup proyek pertambangan dan konstruksi berat, yaitu analisis dokumen tender atau Term of Reference atau TOR. Mengapa ini penting? Karena disinilah nasib profitabilitas sebuah proyek ditentukan. Perhatikan visual di depan kalian. Kita melihat simulasi digital antara alat gali dan alat angkut. Jangan hanya melihat ini sebagai gambar truk dan ekskavator. Lihatlah data di sebelah kiri. Chassis integrity, payload capacity, hingga hydraulic pressure. Inilah yang disebut dengan materi ajar berbasis simulasi digital. Kita tidak lagi menebak-nebak. Kita mengekstraksi data mentah dari dokumen tender untuk perencanaan armada yang presisi. TOR bukan sekedar tumpukan kertas legalitas, melainkan peta jalan teknis yang berisi variabel-variabel fisika dan mekanika. Jika kalian salah membaca satu parameter saja di fase ini, maka seluruh perhitungan biaya operasional di masa depan akan runtuh. Hari ini, saya akan mengajarkan kalian bagaimana menjadi seorang detektif data, bagaimana melihat angka-angka dingin di dokumen TOR dan mengubahnya menjadi strategi pemindahan tanah yang tangguh dan adaptif. Mari kita mulai perjalanan diagnostik kita. Sekarang mari kita bedah apa yang sebenarnya kita cari di dalam sebuah dokumen TOR. Ada 4 pilar utama yang harus kalian kunci. Pertama, karakteristik tanah atau material properties. Lihat data di layar. Densitas in situ 2,65 ton per meter kubik dengan tipe batuan andesit. Ini bukan angka sembarangan. Densitas setinggi ini menuntut kekuatan breakout force yang masif dari alat gali kalian. Pilar kedua adalah kondisi lapangan. Kita melihat elevasi permukaan di atas 120 meter di atas permukaan laut. Meskipun belum cukup tinggi untuk menyebabkan derating ekstrim, cuaca cerah 32 derajat Celcius akan mempengaruhi sistem pendinginan mesin. Pilar ketiga adalah hull profile atau profil jalan angkut. Kita punya jarak 4,5 km dengan grade maksimum 10%. Angka 10% ini adalah lampu kuning. Ini adalah tanjakan yang sangat membebani transmisi truk. Dan terakhir, target produksi. Target bulanan 4,5 juta BCM adalah angka raksasa. Artinya kita butuh ketersediaan alat atau physical availability di atas 85%. Ekstraksi data ini adalah fondasi. Tanpa memetakan variabel-variabel ini ke dalam model simulasi, kalian hanya sedang berjudi dengan aset perusahaan yang bernilai miliaran rupiah. Mari kita selami parameter pertama secara lebih mendalam, karakteristik tanah. Dalam dunia teknik mesin alat berat, kita mengenal klasifikasi material mulai dari lempung yang lengket hingga biji nikel yang berat. Di layar, kita fokus pada lempung dengan berat jenis atau densitas 1.600 kg per meter kubik. Perhatikan grafik gauge di sebelah kanan. Mengapa angka densitas ini begitu sakral? Karena ia menentukan beban kerja pada struktur becket dan boom ekskavator. Namun ada satu variabel yang sering membuat para engineer pemula terjebak, yaitu swell factor. Ketika lempung yang padat di dalam tanah digali, ia akan terberai dan volumenya mengembang. Inilah indeks konversi dari BCM ke LCM. Jika kalian menghitung kapasitas truk berdasarkan BCM tanpa memasukkan faktor swell, maka truk kalian akan terlihat penuh secara visual, padahal beratnya belum mencapai limit. Sebaliknya, jika swell factor diabaikan dalam perencanaan, kalian akan kekurangan armada untuk mengangkut volume material yang sudah mengembang tersebut. Memahami densitas dan swell factor adalah kunci pertama untuk menghindari kegagalan struktural pada chassis truk akibat beban yang tidak terduga. Parameter kedua adalah variabel yang paling sulit dikendalikan oleh manusia, kondisi lapangan dan cuaca. Perhatikan perbandingan dua foto di depan kalian. Di sebelah kiri adalah skenario optimal, kering. Di sini, rolling resistance atau RR hanya sekitar 40 kg per ton. Ban truk mencengkeram permukaan dengan paripurna. Kita mendapatkan max grip. Efisiensi bahan bakar akan berada di titik terbaiknya. Sekarang lihat foto di sebelah kanan, skenario kritis, hujan dan berlumpur. Nilai RR melonjak hingga di atas 100 kg per ton. Apa artinya bagi mesin? Ini seperti kalian mencoba berlari di dalam air setinggi pinggang. Mesin harus bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk bergerak maju. Kita mengalami traction loss. Dalam kondisi TOR yang mendeteksi curah hujan tinggi, kalian tidak boleh merencanakan kecepatan rata-rata yang sama dengan kondisi kering. Jika kalian tetap memaksakan target produksi kering di musim hujan tanpa menyesuaikan parameter RR, maka kalian akan mendapati armada kalian amblas, transmisi overheat, dan target produksi terjun bebas. Cuaca bukan sekedar gangguan, cuaca adalah variabel deterministik dalam perhitungan cycle time armada.
Parameter ketiga adalah profil fisik jalan yang akan dilalui armada, yaitu topografi. Lihat simulasi 3D jalan berliku ini. Ada dua hal yang harus kalian waspadai. Pertama, elevasi. Jika lokasi proyek berada di atas 1000 meter di atas permukaan laut, kerapatan udara akan menurun. Hasilnya, mesin diesel akan mengalami altitude derating. Kekurangan oksigen membuat pembakaran tidak sempurna, dan tenaga mesin bisa turun 3 hingga 5% setiap kenaikan 300 meter. Kalian harus menghitung ini. Jika tidak, truk yang kalian sewa tidak akan kuat menanjak saat bermuatan penuh. Kedua adalah grade resistance. Tanjakan positif plus menambah hambatan, sementara turunan negatif minus menuntut sistem pengereman atau retarder yang mumpuni. Jarak angkut total bukan sekedar angka meter atau kilometer. Itu adalah akumulasi dari hambatan tanjakan dan hambatan guling. Sebagai perencana, kalian harus membedah profil jalan ini segmen demi segmen. Jangan hanya menghitung jarak flat, karena di dunia tambang, gravitasi adalah musuh terbesar sekaligus sahabat terbaik, tergantung bagaimana kalian mengelola energi potensial armada kalian. Parameter terakhir dalam ekstraksi TOR adalah metrik target produksi. Bayangkan tabung di sebelah kiri adalah kapasitas target total yang harus dipindahkan, katakanlah 30 juta BCM. Angka ini harus dibagi dengan durasi kontrak untuk mendapatkan target bulanan dan harian. Perhatikan visual jam dan kalender di sebelah kanan. Deadline proyek tinggal 30 hari lagi, namun progres baru 65%. Inilah momen di mana manajemen tekanan dimulai. Gantt chart di bawah ini menunjukkan jadwal aktivitas yang saling tumpang tindih. Sebagai fleet engineer, kalian harus memastikan bahwa jumlah armada yang kalian kerahkan sanggup menutupi celah progres tersebut. Target harian 150.000 BCM bukan sekedar angka di atas kertas, itu adalah jumlah siklus pemuatan yang harus diselesaikan setiap jamnya. Jika satu unit breakdown, kalian harus punya cadangan atau meningkatkan efisiensi unit yang tersisa. Target produksi adalah janji kita kepada klien, dan TOR adalah kontraknya. Kegagalan mencapai metrik ini biasanya berujung pada penalti finansial yang sangat berat. Oleh karena itu, perencanaan armada harus dibuat konservatif dengan memasukkan faktor risiko kerusakan alat. Bagaimana data TOR yang kita ekstraksi tadi mengalir di dalam organisasi? Ini bukan kerja satu orang. Kita butuh sinergi tim perencana. Pertama, project manager menyusun jadwal makro dan Gantt chart. Ia yang memegang kendali atas PDF final dokumen tender. Lalu data tersebut dikirim ke fleet specialist. Peran fleet specialist sangat krusial. Ia harus membuka Caterpillar Performance Manual atau manual manufaktur lainnya. Ia menghitung rim pull, memilih alat gali yang cocok, dan memastikan perjodohan antara ekskavator dan truk berjalan serasi. Selanjutnya, data analis masuk untuk menghitung cycle time berdasarkan variabel RR dan GR yang kita bahas tadi. Ia memastikan match factor armada berada di angka optimal agar tidak ada antrian di titik muat. Terakhir, semua data teknis ini bermuara kepada cost estimator. Dialah yang menghitung biaya kepemilikan dan operasi atau O&O cost. Output akhirnya adalah angka yang paling dinanti oleh manajemen, unit cost rupiah per meter kubik. Berapa biaya yang kita keluarkan untuk memindahkan setiap 1 meter kubik tanah? Sinergi inilah yang memastikan bahwa penawaran tender kita kompetitif namun tetap menguntungkan. Mari kita masuk ke dalam simulasi taktis. Ada senario masuk, rute tanah liat basah. Parameter TOR mendeteksi bahwa jalan angkut kita berubah menjadi tanah liat dengan rolling resistance ekstrim. Lihat visual ban truk di depan kalian. Lumpur menempel tebal, ban kehilangan traksi, dan unit mulai amblas. Disinilah integritas kalian sebagai perencana diuji. Tugas taktis kalian sekarang adalah mengambil keputusan cepat. Haruskah kita tetap menggunakan truk dengan ban standar yang lebih murah namun berisiko tinggi terjebak? Ataukah kita harus beralih ke Articulated Dump Truck (ADT)? ADT memiliki sasis berengsel yang memungkinkannya meliuk di lumpur dan sistem penggerak 6x6. Namun ingat, harga sewa ADT jauh lebih mahal daripada truk standar atau rigid truck. Apa konsekuensi finansialnya? Jika kalian memilih unit yang salah, biaya operasional akan membengkak karena unit terus-menerus butuh bantuan ditarik oleh dozer. Ini adalah momen awaiting commander input. Keputusan kalian di slide berikutnya akan menentukan apakah proyek ini selamat atau terkubur di dalam lumpur. Mari kita bandingkan secara head-to-head melalui matriks diagnostik ini. Di sebelah kiri, kita punya standar track profile. Dia punya banyak tanda silang merah. Ban standar rawan slip. Rangka kakunya membuat ban kehilangan kontak dengan tanah saat melewati lubang lumpur yang dalam. Kinerjanya drop total saat RR melebihi 100 kg per ton. Status akhirnya, produksi nol karena unit terjebak. Sekarang, lihat di sebelah kanan.
ADT Profile, dia menyapu bersih dengan tanda centang hijau. Sistem penggerak 6x6 memberikan traksi maksimal di setiap roda. Sendi artikulasi khusus membuatnya bisa bermanuver di medan ekstrim tanpa mematahkan sasis. Unit ini memang dirancang khusus untuk menahan RR tinggi. Statusnya, produksi berkelanjutan. Meskipun kecepatannya mungkin tidak setinggi truk standar di jalan kering, ADT menjamin bahwa material tetap berpindah meskipun hujan turun. Dalam diagnosa teknik mesin, kita tidak mencari alat yang tercepat di kondisi ideal, tapi alat yang paling tangguh di kondisi kritis. Pilihan untuk menggunakan ADT di rute tanah liat basah adalah pilihan teknis yang paling masuk akal demi mengamankan arus kas produksi. Sekarang, mari kita bicara jujur soal uang. Perhatikan grafik batang ini. Memang benar, investasi awal dan O&O cost dari Articulated Dump Truck (ADT) secara signifikan lebih tinggi daripada rigid truck standar. Biaya sewa dan konsumsi bahan bakarnya lebih mahal. Jika kalian hanya melihat biaya alat, kalian mungkin akan tergoda memilih truk standar yang lebih murah. Namun, lihat garis kuning pada grafik, production yield. Pada truk standar, rigid, produksinya nol karena mereka terjebak lumpur. Biaya rendah tapi hasil nol adalah kerugian 100%. Sedangkan pada ADT, meskipun biayanya lebih tinggi, target produksi tercapai. Rekomendasi final kita adalah Articulated Dump Truck (ADT). Mengapa? Karena efisiensi sesungguhnya dihitung dari unit cost, rupiah per meter kubik, yang berhasil dipindahkan bukan sekedar harga sewa alat. Lebih baik membayar lebih mahal per jam, namun material terus berpindah, daripada membayar murah namun alat hanya diam menjadi pajangan di tengah lumpur. Keputusan taktis ini mengamankan kontrak dan menghindari denda keterlambatan yang jauh lebih mahal dari harga sewa ADT. Kita sampai pada akhir simulasi operasional kita hari ini. Kesimpulannya adalah sebuah harmoni antara tiga komponen besar. Pertama, ekstraksi parameter TOR yang akurat. Kalian harus tahu apa yang kalian hadapi di lapangan sebelum mengirim unit. Kedua, sinergi 4 peran spesialis. Dari project manager hingga cost estimator, semua harus bicara dalam bahasa data yang sama. Dan ketiga, keputusan armada yang adaptif. Dalam kasus tadi, memilih ADT adalah kunci keberhasilan. Jika tiga elemen ini bergabung, maka target unit cost tercapai. Analisis TOR bukan sekedar aktivitas membaca dokumen membosankan. Ini adalah simulasi taktis untuk mengamankan profitabilitas proyek dari resiko lapangan yang tidak terduga. Rekan-rekan mahasiswa, ingatlah ini. Seorang engineer yang baik tidak hanya tahu bagaimana mesin bekerja, tapi juga tahu mesin mana yang harus bekerja di medan yang tepat agar perusahaan tetap bernafas secara finansial. Selesai sudah sesi kita hari ini. Teruslah asah insting diagnostik kalian. Sampai jumpa di simulasi berikutnya.